Pakai ikut juga. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bis-sana'i alaihi wa hamdihi kullu amrin zibal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal jalal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul khisal azimul fi'al. Sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini, di malam ini, malam ke-27, subhanallah, tinggal menghitung hari kita akan mengakhiri masa-masa kita diberi kesempatan untuk diangkat tinggi-tinggi dan diberikan pahala dan gaji tinggi-tinggi di bulan Ramadan ini. Dan di malam-malam yang termulia pula, mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan dan kemauan untuk mendapatkan pahala di sisinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diberikan Allah kepadanya berbagai hal-hal yang istimewa, dijadikannya sebagai rasul terbaik, diturunkan kepadanya kitab terbaik, dan diberikan kepadanya puasa di bulan yang terbaik, dan diutus kepada umat yang terbaik. Dan beliaulah yang pertama mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan kita ketika di akhirat tak jauh barisan daripadanya. Biar dekat-dekat, kalau bisa masuk tanpa hisab. Dan hari-hari terakhir Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat kita berbuah cinta dan di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tengok tinggal pemain inti. Terlihat dan terbaca oleh saya. Siapa yang nulis tapi saya tidak tahu. Tinggal pemain inti. Akhirnya diangkat jadi judul kajian kita malam ini, pemain inti. Apa makna pemain inti? Pemain inti tak kenal keluar lapangan dan bertanggung jawab penuh membawa dan mencapai kemenangan. Tak berhenti kecuali cedera atau ada halangan. Dan kita alhamdulillah, subhanallah, Allah beri 3 martabat ampunan atau 3 tingkatan. 1, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan
karena iman, yakin ini perintah Allah. Harus meyakini puasa adalah perintah Allah. Dan kita berpuasa karena melaksanakan perintah itu, bukan karena yang lain-lain. Karena ada orang berpuasa karena aturan. Tidak, ini karena melaksanakan perintah Allah. Ada yang puasa karena menjaga kesehatan. Tidak masuk. Ini murni melaksanakan perintah Allah. Kemudian wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab adalah istilah syar'i, yaitu seseorang ihtisab tidak mengharap imbalan kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya ingin pahala dari Allah. Dan subhanallah, Allah Maha Tahu karena Dia ciptakan kita. Kita ini memang suka diberikan harapan-harapan, suka diberikan iming-iming, harus mendapatkan imbalan. Kan ya bang? Kalau tidak tengok imbalan, tak tolong tinggal musajid ini sahih, ingin imbalan dan ingin imbalan sebanyak-banyaknya. Karena dengan imbalan itu, dengan gaji itu, dengan pahala itu, kita ingin dapat kenikmatan yang senikmat-nikmatnya. Makanya rela orang berpuasa meninggalkan yang paling nikmat di siang hari. Nasi konang lepak. Yang paling nikmat siang hari apa sah? Makan dan minum. Kan ya bang? Yang paling lama siang hari makan dan minum. Apa bukti? Nah ketua. Apa bukti yang paling lama siang hari itu makan dan minum? Saya tengok. Makan awak siang hari sodor 3 kali. Kan ya? Makan pagi, makan siang, makan malam pun tetong siang je bu. Apalagi kalau makan jam 5 sore. Karena kalau Pak ini sabu ini nak sehat makan sebelum isya kan ya. Kalau bisa sebelum maghrib. Sudah itu isya langsung lah. Awak isya boleh bekerja. Masuk makan malam. Coba lihat, yang paling banyak makan itu di malam, salah, di siang hari. Ketika kita kita balik, makan banyak di malam hari, banyak penyakit. Lalu karena Allah, karena mengharap imbalan dari Allah, jangan balasan dari Allah, dan Allah janjikan balasan tak terkira. Apa saja sehat yang kita tidak niatkan tadi akan Allah berikan. Kebahagiaan yang waktu tidak tersebut Allah berikan, karena Allah membalas dengan yang paling baik dan paling banyak. Lalu kita rela meninggalkan yang ternikmat di siang hari, makan, minum. Ada ciklah. Abekolah pas malam. Kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita meninggalkan, Allah berikan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tingkatan kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau tadi saum wajib, kalau qam sunnah. Artinya semua umat Islam yang mengaku beriman wajib puasa. Sahih? Tapi tidak semua yang beriman diwajibkan untuk qiyam Ramadan. Sahih? Seluruh peserta harus ikut main penyisihan. Tapi yang masuk semifinal sodo masuk. Hanya orang-orang yang di atas itu, yang punya kemampuan di atas. Sekali lagi, memerlukan modal imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dzambi. Golnya masuk, yaitu diampuni dosanya yang telah lalu, untuk menggelar atau mengejar kejuaraan gelar la'allakum tattaqun. Oh, ternyata orang yang bertakwa itu bukan orang tidak berdosa, tapi orang yang bertakwa itu yang diampuni dosa. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam imamul muttaqin? Nabi kita imamnya orang bertakwa, yang paling takwa dari seluruh umat manusia, Sayyiduna Muhammad SAW. Apa keistimewaan yang Allah berikan padanya? Dek kan banyak enggak pengen jawab. Keberkaitan dengan masalah ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ternyata keutamaan yang Allah berikan ke Nabi alaihissalam karena di atas puncak ketakwaan apa? Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti ada dosanya, ada kesalahannya, ada Nabi buat salah. Tidak setuju. Ada Nabi pernah buat salah. Hah? Ada. Tapi Allah pelihara dia, salahnya tak dibiarkan. Kalau kita ada buat salah, jadi tidak datang lah. Cuman salah kita tidak ada turun ayat langsung, tidak ada turun wahyu untuk perbaiki. Itulah maknanya Nabi itu maksum. Turun abasa wa tawalla, sebab beliau keliru ketika menyikapi Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Dia bermuka masam dan berpaling. Padahal tidak tersinggung. Abdullah bin Maktum kan tidak tersinggung. Kalau tidak turun ayat, tidak turun. Tapi turun ayat. Nabi dilarang bersikap seperti itu. Kalau yang lain bersikap yang tidak benar, belum tentu turun ayat. Jelas? Itulah maknanya Nabi maksum. Nabi bersumpah untuk tidak minum madu gara-gara mempertimbangkan madu. Gara-gara mempertimbangkan madu. Iya, karena kasih madu tersinggung atau cemburu madu yang lain. Demi menjaga hati sang madu, Nabi mengharamkan madu. Jadi masalah juga rupanya ya. Lalu Allah turunkan teguran. Tak boleh mengharamkan kecuali atas perintah Allah. Ingat, jadi kalau ada buya yang menghalalkan tanpa dalil atau menghalalkan tanpa dalil, mengharam tanpa dalil, kita ingatkan Nabi tak boleh menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Maka buya lebih tak boleh lagi. Nabi saja tak boleh. Nah, dalam ayat yang dibacakan oleh beliau itu surat Al-A'raf kan, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikut yang diturunkan kepada kalian min rabbikum dari wa la tattakhidhu min dunil awliya, jangan ikuti yang lain-lain. Ma'asyiral kiram. Jadi Nabi sebagai sayyidul muttaqin diberikan hadiah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang bedanya Nabi dengan kita, kalau kita ma taqaddama saja, yang telah lalu. Kalau Nabi wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi ada kesalahannya yang telah lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Kalau kita yang telah lalu saja. Jadi kalau seandainya tuan-tuan tahu ada bocoran dari orang dalam bahwa tuan-tuan dah dapat ampunan dosa, maka doalah minta mati. Sebab apa? Sebab pulang ke akhirat tanpa hutang, tanpa dosa. Tentu di padang mahsyar hisabnya selesai. Cuma tak boleh minta mati dia siapa? Kan boleh minta mati lah. Alhamdulillah. Itu yang kita minta. Kalau dalam keadaan beriman,
ihtisab, diampuni dosa, mati kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat tanpa hisab. Allahumma amin. Ini tingkatan kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kira-kira di malam banyak yang berguguran enggak? Yang qiyamu Ramadan. Kalau siam aduh dia bergugurannya. Yang puasanya, aduh mak Islam tak puasa ke? Berapa weh? Hah? Aduh mak Islam yang tak puasa? Mana? Apa sembarang nuduh-nuduh umat Islam ya? Iya. Banyak orang yang Islam tidak puasa. Jadi memang sebelum masuk penyisihan itu sudah kualifikasi, tidak masuk sama sekali. Bahkan yang lebih parahnya lagi, umat Islam mengajak orang lain untuk tidak puasa. Buka rumah makan di malam, di siang hari tidak malu lah. Memang kalau orang sudah tidak malu, bikin malu. Kalau sudah tidak punya malu, bikin malu umat Islam sendiri. Tidak ada malunya. Kadang merokok di depan orang ramai-ramai. Bagaklah contoh ya. Ile tolak melawan Zabaniyah soalnya. Le tolak melawan mungkar dan nakir. Atau le bisa melobi malaikat maut ke di tengah ajal. Nanti lo sudah lo tobat le, bisa. Bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di bulan bersama-sama kita berpuasa, tidak bisa dia bilang kapan lagi di saat syaitan dibelenggu, tidak juga dia bisa. Makanya jangan salah membunuh setan, awak salah. Kena ya? Nang bujang yang buat dosa dia ada setan, Ustaz. Tidak ada setan, dia ada angku, tidak ada setan. Nah. Setan hanya membisikkan. Setan hanya marketing aja. Atau marketing? Sales. Iya sales itu mau bocorakan lakunya dapat poinnya. Kan ya? Dapat poin. Kuancak kok Pak. SNI kok standar nasional Indonesia. Sudah itu awak kini tu Pak nyolong air Amerika katanya air merek tinggi 5 air lah. Lah susuk naik orang goleh. Kini 2 juta, so 4 juta setengah. Nongol jadi 2 juta je dapat juta setengah, isoro tak dapat suak. Kan ya? Lanya di ondumang mula bang ninya. Mula bang. Awak nak pergi solat malam, sekali tinggal apa lagi kadang lah sudah potong nanya. Lah sudah potong lagi kadang ke toples kalau dua apa namanya big sale-nya. Itu yang memutuskan siapa? Syaitan tadi, marketing tadi, sales tadi, enggak, yang tetap memutuskan abang juga. Bini majak pun siapa memutuskan? Abang juga. Sama dengan ayat tadi. Ketika iblis merayu Adam, padallahuma bighurur. Dia ajak, dia tipu daya keduanya. Dan uang nak melakukan apa ni bersumpahnya wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Bersumpah saya bertindak sebagai penasehat kalian berdua. Menasihati. Ambo dapat bocoran, ambo kan lebih tua berdoanya. Kayak itulah bahasa. Manahakuma rabbukuma an hadis syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Woi tadur kalian. Ikut rahasia awak juga tak nonton tu lah. Kalian ditegang makan buah pohon iko mendokek. Apa sebab kalau kalian makan kalian jadi malaikat kekal di surga. Padahal asalnya terlaknat dan dijauhkan dari surga. Subhanallah. Siapa yang memutuskan? Iblis yang memutuskan? Tidak. Tetap Adam yang memutuskan bersama Hawa. Ini cita-cita Israeliat. Hawa kan merayu-rayu yang malis sekali. Itu masalah. Ya, kalau loton itu lamu masalah dia kan.
Sono nak selesai dia, tapi di Montino awak selesai dia memang awak kan memang sebogak-bogak awak tiba ke Montino ngaku kan ya. Iya diajak pada debat, ahlinya debat pada awak nya jatah bicaranya banyak pada awak. Dia bawa bertumbuk tak lo lawan dah. Kok menang awak dicumain je ada uang, kok kalah lah biar lah. Kok menang dia bini bawa tumbuk je nya. Kalau kalah mang ni bini tak lawannya, serba salah. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, makanya tuan-tuan kalau jadi singo, sahabat dua singo dulu pastikannya kalah dek bini dumar. Sebab satu-satunya hewan yang takut pada betinanya adalah singa jantan. Nak betul tuan? Nak betul? Memang dulu bagah. Tiba disarang, tunduk. Habisnya kalau sampai tak tunduk, nak lalu disampai ini. Jadi memang singa jantan tunduk pada singa betina. Makanya kalau dua bagak kalau singonya ini diatur dek bini. Buat penelitian Pak. S2 selesai. Buat penelitian S3. Singa jantan dan ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang memutuskan tetap kita. Syaitan berlepas tangan nanti, wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Saya tidak punya kuasa terhadap kalian. Illa an da'autukum, kecuali hanya sekedar memasarkan. Saya ajak kalian, fastajabtum li, kalian menerima ajakan saya. Itu aja. Saya hanya menawarkan kalian yang tanda tangan persetujuan. Oleh itu jangan kalah sama syaitan. Syaitan yang akan mengalahkan kita itu sudah enggak ada sekarang, sedang dibelenggu. Kau cara banyak jualan tidak pasu di pasu Ustaz. Ini syaitan. Makanya syaitan ada di kalangan jin, ada kalangan manusia. Syaitan jin sudah dibelenggu. Syaitan manusia itu kan buka padi di pasu. Di bulan puasa. Makanya Nabi katakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hal ta'awwazta min syayatinil insi wal jin? Sudahkah kau minta perlindungan pada syaitan jin dan manusia? Dia bilang, ya Rasulullah, aminan nasi syayatin? Ada syaitan manusia? Naam. Lalu Nabi baca, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi itu kami jadikan musuhnya syaitan jin dan manusia. Syaitan itu kerjanya adalah menghiasi perkataan, memainkan retorika dan logika untuk meyakinkan orang supaya tertipu. Kata Nabi, hum asyaddu ala ummati min syayatinil jin. Mereka lebih dahsyat tipu daya daripada syaitan jin. Allah musta'an. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang kedua tadi, yang pertama saja sama Ramadan banyak yang pemain yang ukur. Nah, kemudian man qama Ramadan di qiyam Ramadan, jangan oleh Masya Allah di malam 1, 2 puan yang pengurus dia laki nik musaji awal. Kan ya? Itu takut kira lah. Bapak corong mengpagadang musaji. Nah, ketika lah mulai berencana, alun tak kumpul piti sekenek buat kumpul malam kalanam, tak nak buat. Iko mubazir lah mengpagadang musaji. Subhanallah. Kecuali kalau kita Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di masjid yang sudah mengaji. Pada umumnya ya, masjid yang Masya Allah, tapi pun tak banyak kan menimbah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, berguguran pula untuk man qama Ramadhana imanan
wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, kemudian ketika di man qama lailatul qadri, ini tingkatan yang lebih tinggi. Aku tinggal pemain inti yang memang sudah mendarah daging padanya beramal itu. Karena memang Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah bukan terkait musim tertentu saja, tidak. Tidak ada Ramadan, mereka subhanallah, dan semakin diberikan nikmat dan ampunan, semakin rajin dalam melaksanakan amalan. Nah, itulah Nabi SAW ketika diberikan ampunan dosa terlalu akan datang, bukan surut beramal, tetapi semakin semangat beramal. Di terakhir malam-malam terakhir bulan Ramadan, beliau tunjukkan walaupun beliau dijamin masuk surga dan dijamin ampunan, tapi tetap dikejar. Karena supaya apa? Supaya kita dapat gelar itu bukan dengan prestise, tapi dengan prestasi. Sebab kalau sampai Nabi di sebelum malam terakhir kau lolo aja bang, deh sebanyak-banyak awak beralasan sang Nabi lalu aku join. Kena ya lama ajiannya mentang-mentang lah dapat jaminan masuk surga. Nah, sekarang Nabi tunjukkan kalian tidak ada alasan. Nabi saja yang pasti juara, beliau tidak surut, bahkan lebih semangat maju. Dan wajar tuan-tuan, semakin besar hadiahnya, sebagian besar yang dihasilkan dari suatu pekerjaan, kita siap bersusah-susah. Sahih? Enam. Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Kata penyair Al-Tayyib Al-Mutanabbi, bila jiwa kita ini punya obsesi besar, punya keinginan besar, orang akan siap bertungkus lumus, banting tulang, bekerja keras demi mendapatkan itu. Tekanan dulu bang, tua masih tua dulu. Zaman-zaman saya itu, kalau nak dapat bini onca, kan ada bersaing dulu sah, ada sembara sah, kan babulat gigit, atau bermain pedang, atau main silat, siapa menang dia dah dapat. Dewas dulu Indonesia. Macam itu dulu dapat bini tak kesan lambang kojol siap mondial ni ya. Kalau dulu payah orang nak dapat, apalagi nak dapat putri raja. Itu sang para pangeran itu saling berlomba dan bersaing. Kadang-kadang mengorbankan nyawa. Dulu ketika kita di kampung nampak anak kepala desa, wali desa tu ya, onca, apa coro dapat melamar. Kalau kini wak piti tak tahu, ai pergi mantau. Sah? Kemana mantau? Ke Malaysia. Itu sampai tak lolok, oi. Sampai tak lolok. JBT. Dia apa nak lolok? Supaya ketika pulang, awak nak ditolak. Nyampe ikut tanya, dia amat lo pulang bapung pitinya yongnya. Kalau dua tingginya tak ada cerita, naknya tanya sudah turun. Kan ya? Tapi kalau ada sekenaknya mak sekitar 10,000 adanya. Apa-apa ni mak cerita. Tur kan biantu wang leh. Biar kan ya? Nah, dia tu siapa nak ketujuh nak condong. Anak Pak oleh desa. Oh dek yo. Kalau 10 dah cukup dia. Apa lali aruh. Belaliat. Karena ya begitu. Kenapa? Karena kita ingin sesuatu yang lebih. Maka ta'ibat fi muradihal ajsamu. Orang-orang yang ingin dapat yang lebih besar, punya obsesi dan motivasi lebih besar, mesti capek. Dan itu tidak terasa. Makanya orang-orang yang bermental juara, nak juara waktu ujian itu tidak lolok malam desa. Ya.
Tengok kawan-kawan sembrono nilai satu-satu ya. Memang tak lolok dah. Awak dah contoh kan tak kata kajul satu ya lampai lolok lah. Ya dapat 90 jadi lah kan. Kajul tak terkajul satu contoh depan. Iya. Bapa nak kajul nak awak lah terlambat masuk. Iyalah setengah semester awak buat tiba. Yang kedua mereka lah habis Quran 30 juz sodo. Awak juz 30. Jah Al-Baqarah pun apa lo ke 30 sampai ke. Mereka lah baca kutubus sita di kampung sebelum ke Madinah. Awak nongol wajah lelok tu. Sahih Bukhari lalu dalam kaca diam, dia tengok boleh dipegang jen. Kalau jatuh berarti membalik atau mengganti. Tentang tafsir macam itu je. Kawan Mauritania Asad Tabari dah tamat dia baca jo guru. Awak judul pun hafal waktu tu lah. Ngaji tentang mustalah hadis. Tadi berawi. Kawan lah belajar ke Mu'syid Al-Albani sampai tamat. Awak bawa di situ tonton buku itu. Dia kalau kau jauh sakit tidak condong. Tapi selang 10, selang 5 lainnya. Jadi lolok copek. Jadi musim ujian makan lama, lolok nyonya. Aja yang selesai. Dapat selang 10 jadilah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau orang yang punya obsesi besar, pokoknya harus sempurna sampai nak lolok. Dan kawan bodoh Afrika sekamar, bayi sudah isya lu pulang menjelang subuh. Ngapa? Nak jangan tu membaca di lapangan sambil berjalan. Memang lampu sitan tak contoh ke awak lah. Tahu kan? Kalau ke awak, kalam kodok mati. Kalau sitan tahu jam, tak pernah mati lah. Alhamdulillah. Itu kadang di meja belajar dan saja kena hitung wattnya 160 watt ada di meja belajar aja. Awak soma mau 10 watt gini. Sodoma tu kan? Iya Pak. Allah musta'an. Jadi ketika ada orang awak nak bercita-cita lah jadi pengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan ada orang kuang-kuang kojo itu nak jadikan pengurus Masjid Haram, Masjid internasional kan? Dia bawa PBB-nya. Tentu bergiliran ke negara Islam ngurus sampai giliran Indonesia ngurus gak banyak kasus tunda bayar. Kasus tunda itu ndak gubernur nampak yang presiden dan apa yang emanuan ke dunia akhirnya terpaksa buka kota impa. Kota impa. Kalau sempat khutbah sedang khutbah berjalan kota impa tu. Kok buah kata impa 50.000 buah ndak jadi nama khutbah nama belek aja. Jadi itu dia. Jadi sekedar nembe tahu je lah boy ya. Potong dikit dia nama uang listrik Masjidil Haram je sebulan Pak Anis sekeneknya mulai juta. Mulai juta. Banyak lah. Keneknya kan? Ndak mulai juta piar we, mulai juta rial. Mulai juta piar sekenek nya dadi kodok mati tu. Dimulai juta rial, lebih kurang 82 miliar sebulan. Uang listrik je bang. Tu tolak dia awak bayu. Le tolak di APBN awak. Hah? Tetap bocor APBN. Kalau Masjid Nabawi operasional SAI di masa dan situ dahulu dikonversikan dengan rupiah SAI hanya 5 miliar rupiah. Itu boleh tahu ni APBN awak. Contoh tak ni ya. Aduh dia. Jadi citong juga cita-cita bongar. Cita-cita bongar. Tapi kalau lo contoh sitang lo uang Indonesia dia lah bisa pendapatan per kapitanya tinggi contoh uang tu. Utang lalu lunas walaupun tak sodo abu cito. Tapi kalau kena sikini jelah cito-cito cimato kadang tidak ada gunor. Nah kembalikan tadi kaum muslimin muslimat. Jadi man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengejar itu supaya memberikan semangat kepada kita. Dan subhanallah memang di malam-malam Iqra yang tinggal hanya pemain inti yang memang sehariannya tak kendur, selalu terlatih
Karena kita beribadah bukan Ramadan dan bukan setengah atau setengah-setengah, tapi memang gaspol dari setiap hari. Maka Ramadan berhasil memperkuat kita untuk menjadi berobsesi bahwa ibadah itu sepanjang napas kita masih berhembus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yang yakin itu mati. Tidak ada batasnya. Yang kedua, bahwasanya ibadah ini adalah kebutuhan, bukan sekedar musim-musiman, enggak, kebutuhan pokok kita. Masya Allah, subhanallah, dengan puasa terasa ringan, ya bang. Kalau tidak puasa nak kena litak hari, tapi ketika puasa ringan, masya Allah tuh. Dan kita terbiasa, ternyata baca Quran itu kebutuhan. Semakin kita baca Al-Quran, semakin membawa ketenangan dan ketentraman. Apalagi kalau baca dengan tadabbur. Mengaji itu bukan kapan sempat, tapi memang harus disempatkan. Kajian ilmu lebih besar daripada kebutuhan tubuh kita terhadap makanan dan gizi. Ramadan mengajarkan kita bahwa bila datang seruan Allah, maka seruan-seruan yang lain dikesampingkan. Cuma kan tarawih saja bisa menarik kita, apalagi untuk sholat fardu. Makanya selalu saya tanyakan, apa amalan paling utama di malam Lailatul Qadar? Ternyata banyak orang yang tidak tahu. Lalu saya katakan, yang paling utama di malam Lailatul Qadar adalah sholat Maghrib dan Isya. Sebab dia wajib. Karena Lailatul Qadar itu sudah mulai sejak terbenam matahari. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kadang-kadang kita lalai sampai gara-gara berbuka terlalu banyak, nak mutalol leleh, dak solat ke musajid Maghrib. Isya dah lah dekat. Dah ngantuk pula. Ada beko malam je lo Ustaz Isya ndak je ke musajid. Ngajau Lailatul Qadar solat malam. Terbalik. Maka yang paling utama adalah yang diwajibkan Allah SWT. Allah katakan, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tak ada satu pun taqarrub yang dilakukan hambaku kepadaku yang lebih aku cintai dari mengerjakan yang aku wajibkan kepadanya. Yang paling wajib malam itu adalah salat Maghrib dan salat Isya. Bahkan ba'diyah Maghrib dan ba'diyah Isya lebih afdal daripada salat tarawih. Berkata para ulama, andainya seseorang belum sempat salat sunat Isya, orang sudah salat tarawih, maka baginya dia salat tarawih dulu. Sunat Isya dulu, baru ikut salat bersama imam. Padahal ketika salat sunat, salat wajib didirikan, lalu kita sedang salat sunat dibatalkan kan? Itu kalau salat wajib. Kalau tarawih tidak. Laksanakan dengan tenang dulu salat sunat salat sunat Isya. Habis itu baru bergabung salat tarawih. Walaupun kurang bilangan tarawih kita, karena salat sunat rawatib lebih afdal daripada salat qiyamu Ramadan tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita karena kita insyaallah termasuk pemain-pemain inti yang harus sampai putaran akhir dan harus menang, tidak boleh mundur, apalagi menjelang sampai ke garis finish ini. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ibarat kuda pacuan, apabila ingin sampai ke garis finish, kita harus habiskan seluruh kemampuan yang kita miliki. Ya ngantuk-ngantuk, jangan dibayu sok di bulan Syawal aja lah ya. Jadi kalau ada nak jalan sudah ayo kau manti lu lolok dulu ya. Bayu lolok potong. Tapi insyaallah tidak. Allah berikan pula ringan. Tidur sejam 2 jam bagi yang mau tidur misalnya cukup. Alhamdulillah tidak tidur malam. Nanti setelah terbit matahari tidur misalnya sampai jam 9, jam 8.30, jam 9 misalnya dah puas sudah. Sah? Enak. Nah, tambah sudah
sudah zuhur sedikit pula, sejam misalnya, itu sudah cukup. Padahal di hari-hari biasa, Masya Allah, nak lolo ibadahnya, tapi subhanallah berikan keringanan. Apa sebab? Orang yang menikmati sesuatu, dia tidak mau tidur matanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan semangat ini senantiasa menemani kita walaupun selesai bulan puasa. Tapi di bulan ini kita wajibkan pada diri kita masing-masing bahwa saya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal lain, karena kesempatan ini tidak terulang. Enci sepatu bisa sudah yuk, nyedek kata pakai manu sepatu gitu, sah. Enci baju, ancaknya sudah yuk, sudah itu uang tidak bawa buat beli kan? Kalau gini macam buat beli. Nah, kita tidak akan ganti itu sebab yang dikejar Lailatul Qadar, yang dikejar ampunan Allah SWT lebih mahal daripada sekedar belanja. Mau belanja juga siang hari itu juga terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu panjang. Tapi kan kalau memang inti ini panjang, perpanjangan waktu pun tidak masalah. Yang penting kita harus menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.